Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Debbie dalam Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Salah satu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tip-tip kesehatan langsung dari ahlinya. Sahabat, hari ini kita akan ngobrol tentang LEHA, Layanan Emergensi Hemodialisa, yang merupakan salah satu program inovasi yang ada di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. LEHA sudah melayani masyarakat, terutama pasien hemodialisa, sejak beberapa tahun yang lalu. Namun banyak di antara masyarakat yang belum mengenal apa itu LEHA. Untuk itu, episode hari ini kita akan ngobrol tentang LEHA bersama narasumber kita, Dr. Habibi dan Ibu Nes Rosi Handayani Eskep, yang merupakan dokter dan perawat di layanan hemodialisa RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Sebelum kita lanjutkan ngobrolnya, saya ingatkan sahabat untuk subscribe YouTube PKRS. Jangan lupa untuk tonton videonya, like, komen, dan share. Nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan setiap informasi kesehatan yang kami bagikan. Halo Dr. Habibi, Ibu Rosi Handayani. Sahabat, ini merupakan dokter yang ada di layanan hemodialisa RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Dr. Habibi dan Ibu Nes Rosi Handayani Eskep. Apa kabarnya ini, Dok, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik ya. Ini LEHA merupakan program inovasi yang ada di RSMY. Berarti ya, program ini merupakan suatu program yang layanan yang unggulan yang ada di RSMY kita. Apa sih LEHA itu? Mungkin dokter bisa jelaskan. Ya, terima kasih Mbak Debbie. Jadi LEHA ini singkatan dari Layanan Emergensi Hemodialisa. Sebenarnya bukan hanya hemodialisa yang kita layani, tapi pasien-pasien dialisis. Artinya pasien-pasien dengan CAPD, dengan hemodialisa itu semua kita layani. Yang kategori emergensi itu sering kita mengalami pasien kadang-kadang mereka pre ataupun post HD sering mengalami gangguan-gangguan seperti pusing atau lemas. Nah, itu yang kita sering keluhkan, pasien keluhkan ke kita. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita melakukan ke emergensinya. Pasien-pasien dengan pre atau post HD atau post dialisis itu semua kita layani. Misalnya dengan pasien dengan hipertensi dengan gejala sakit kepala, itu semua kita ini kan. Oke, jadi LEHA itu untuk pasien dengan hemodialisa dan apa tadi satu lagi, Dok? CAPD. CAPD itu yang pre dan post tindakan hemodialisa dan CAPD. Itu lebih penekanan kepada emergensinya. Tapi untuk pasien yang dalam kondisi emergensi saja, Dok? Atau bagaimana? Iya, karena pasien dengan emergensi biasanya mereka akan mengeluhkan kemana mereka akan berobat. Karena misalnya mereka selesai HD baru pulang, tiba-tiba di rumah merasa pusing, merasa sakit kepala, nggak mungkin mereka datang ke rumah sakit lagi. Nah, itu mereka menghubungi kita. Iya, gitu, betul. Ya. Ibu Rosi, jadi kalau pasien yang sudah berada di rumah kemudian mengalami suatu emergensi dan ingin mendapatkan pelayanan LEHA ini, pasien harus menghubungi kemana? Itu bagaimana prosedurnya, Ibu? Oh, jadi prosedurnya mungkin kita akan bicara dari latar belakang ya, biar nyambung ya. Ya, silakan. Oh, jadi latar belakang pasien ini kan dia melakukan cuci darah kan seumur hidup 2 kali seminggu ya, khusus yang cuci darah. Artinya ini rutin mereka kerjakan. Nah, terkadang ini kenapa kemudian muncul ide ini? Terkadang mereka betul kata Dr. Habibi tadi, pada saat mereka pulang ke rumah kemudian mereka ada keluhan. Ada keluhan cuman pusing, oh ternyata tensinya lagi naik. Dia bawa ke IGD. Artinya kan barusan pulang dari HD kemudian kembali lagi ke IGD, pergi lagi. Padahal terkadang rumahnya bukan yang dekat ya, jauh kan. Nah, ini kan banyak memakan waktu, waktunya makan waktu, memakan biaya. Nah, sebenarnya dengan kondisi seperti ini kita bisa membantu. Jadi kita bisa membantu dengan apa, mereka menghubungi kita, kemudian kita akan berikan, atau kemudian akhirnya seperti ini. Oke deh, Ibu tunggu di rumah, nanti akan kita lihat. Jadi petugas yang datang ya, Bu ya? Petugasnya yang datang. Artinya nanti petugasnya datang dengan membawa peralatan kayak tensi dan lain-lain yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, dengan adanya seperti itu sehingga pasien itu nggak perlu lagi ke rumah sakit. Oh, ternyata seperti ini. Nah, nanti perawatnya atau tim yang bertugas akan menghubungi dokter spesialisnya. Oh, ini ada keluhan pasien, tadi barusan HD, keluhannya seperti ini. Terus kita apakan kayak gitu. Nah, andaikan itu bisa kita kerjakan di rumah saja dengan terapi dokter tadi, dengan kita laporkan pemeriksaan fisik, tensinya berapa, segala macam. Ya sudah selesai, berarti tinggal dokter memberikan terapi obat. Jadi pasiennya tidak harus kembali ke rumah sakit lagi ya. Apalagi untuk pasien yang jarak rumahnya jauh dari rumah sakit ya, Bu ya.
Dokter Habibi, ini emergensinya dalam kategori yang seperti apa dok yang pasien hemodialisa bisa menghubungi mendapatkan layanan leha? Karena selama ini kita tahu yang namanya emergensi itu harus ke IGD ya dok ya. Ya, jadi betul. emergensi yang untuk mendapatkan layanan leha ini emergensi yang dalam kategori seperti apa dok? Biasanya kita kategorikan emergensinya itu seperti kita ingat pada tadi, Borosi tadi, pasien dengan setelah HD dia mengalami keluhan lemas atau pusing atau sakit kepala hebat, disertai darah tinggi, hipertensi. Nah, itu yang kita fokuskan. Jadi leha ini adalah layanan khusus untuk pasien hemodialisa pre dan post yang mengalami kondisi emergensi di rumah. Dan emergensinya masih dalam tahapan yang bisa ditangani. Petugas hemodialisa yang datang ke rumah pasien untuk memberikan pelayanan pertama, begitu Iya, ya, betul. ya? Begitu, Ibu, ya. Setelah mendapatkan pelayanan, mendapatkan pemeriksaan dan obat, apakah pasien kemudian dirujuk kembali ke rumah sakit atau cukup sampai di sana saja Ibu? Ya, biasanya cukup sampai di sana. Cukup Sekarang sampai kita di sana. observasi, artinya gini, semua pasien itu sudah pegang nomor tim dari leha. Artinya kan kondisi rumah pasien kan beda-beda nih. Nanti pada saat ada kejadian emergensi pada pasien, mereka bisa menghubungi petugas atau tim yang terdekat. Biasanya seperti itu. Nah, seperti saya punya kasus ya. Itu dia nelpon jam 1 malam. Jam 1 malam. Ininya dia kan pasien HD kita, masih menggunakan akses temporal, akses sementara itu kayak dipasang di leher ya, namanya itu CDL ya, kateter double lumen. Itu terlepas. Dia menghubungi karena rumah saya yang terdekat dari lokasi. Akhirnya dia kita datangi, kemudian kita tangani, udah kita tutup kembali, kita bereskan semua, ya sudah. Untuk 2-3 hari jadwal di HD dia datang lagi dengan kita laporkan ke dokternya bahwa terjadi lepas CDL-nya, akan dilakukan tindakan pemasangan ulang seperti itu. Artinya pada saat itu tidak dilakukan tindakan yang cepat kan bisa terjadi perdarahan segala macam, walaupun tetap kita telepon tolong ditekan dulu dan jangan dibiarkan. Itu salah satu contoh. Jadi menghubunginya itu via HP, via WA ya Bu ya, via WA untuk dapat segera mendapatkan bantuan itu tadi. Ini bagus sekali ini dok programnya. Jadi program inovasi yang bagus sekali yang mendekati masyarakat jadi ya. Jadi ini kita seperti jemput bola, petugas yang mendatangi pasien yang dalam kondisi emergensi. Tetapi hanya untuk pasien hemodialisa saja ya. Tidak semua pasien dengan kasus-kasus yang lain gitu ya. Program bagus ini latar belakang sehingga terbentuknya leha dan siapa yang memprakarsainya dok? Kalau latar belakangnya ya seperti tadi, kita dulunya kita sering mendapat keluhan dari keluarga pasien, depan pasiennya, mereka tahu itu habis HD sering keluhan-keluhan seperti tadi. Makanya kita mempunyai inisiatif untuk bikin ini. Jadi dulu banyak pasien yang setelah dari rumah sakit pulang ke rumah mengalami beberapa keluhan. Kemudian dari sana kemudian terpikirkan untuk dibentuknya program leha ini begitu ya dok ya begitu. Dan terus ditambahkan tadi kan ditanya siapa yang memprakarsai. Mungkin selama ini kita hanya berhubungan dengan pasien ada keluhan kita hubungi, kita segala macam kita tanya apakah kita butuh ke sana atau tidak kan. Sama dokternya juga ditelepon sama pasien seperti itu. Nah, ini kan bukan sebuah layanan yang istilahnya ada standarnya atau sesuatu yang disahkan di rumah sakit. Kalau bahasanya ilegal salah ya. Kita kan juga bekerja sesuai dengan profesi ya. Nah, akhirnya digagaslah atau diprakarsailah kita menggunakan ada program lainnya oleh direksi kita termasuk direktur. Kemudian disahkan secara resmi itu pada saat ulang tahun SMI ke-25 tahun 2022 kemarin. 22 kemarin. Secara resminya telah di-launching. Jadi program leha ini sudah di-launching, sudah dilegalkan, ada SOP-nya, ada SK penetapannya begitu ya. Jadi ini jadi petugas yang ada di dalamnya pun mendapatkan lindungan dalam melaksanakan pekerjaannya. Leha ini berarti 24 jam. 24 jam. 24 jam. Jadi petugasnya harus siap 24 jam gitu ya dok ya. Diatur gitu ya, ada jadwalnya. Sejauh ini pasien yang mendapatkan layanan leha ini sudah sejauh mana dok? Hanya di dalam kota Bengkulu saja atau juga melayani untuk keluar kabupaten? Untuk sementara ini kita masih melayani dalam kota.
belum kita ke luar kabupaten, ke luar kota kan. Tapi mungkin nanti akan ada wacana untuk diperluas Iya. sayapnya supaya lebih banyak masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat dari program LEHA Oh, ini. kayak gini ya, baru-baru ini ada pasien kita ini alamannya di Jenggalu nih, kan lumayan jauh ini dari kota. Jadi dia menelpon, dia mengeluhkan kayak apa, ada bintik-bintik berair di wajah, kemudian nyeri, katanya badannya nggak bisa bangun. Ini gimana bapak saya, mbak, katanya. Oh langsung tahu kayaknya herpes, langsung mbak kayaknya herpes ya. Saya sebutkan gejala semacam. Kemungkinan iya karena anaknya juga orang kesehatan. Jadi gimana mbak, bagusnya nggak mungkin kan kita ke sana kondisinya jauh, dia teleponnya malam. Bagusnya gimana bapak saya? Oke, sekarang bawa ke emergency IGD kita. Nanti di sana akan dilayani. Seperti itu. Iya, jadi ada yang ada bisa hal-hal kita datangi, bisa ada yang kita arahkan pasiennya untuk mendatangi. Sekalian itu juga kita konsultasikan ke dokternya. Oke, pasien silakan ke bawa. Jadi kalau pasien kita masih kita bisa jangkau, kita datangin. Tapi kalau udah terlalu jauh, ya kita sarankan, kita kasih saran aja ke mereka untuk datang. Pasien hemodialisa di RSMY itu dalam kota Bengkulu saja dok, atau ada pasien dari kabupaten lain dok yang datang ke hemodialisa RSMY? Dari semua kabupaten. Dari semua. Iya, Jadi, dari semua dari kabupaten. semua kabupaten dan kota itu ada pasien kita di Iya, betul. Indonesia kita. Di kabupaten perbatasan. Jadi, Kabupaten di perbatasan. kabupaten mereka tidak mempunyai layanan hemodialisa, Oke, iya betul. sehingga mereka larinya ke provinsi semua. Di rumah Ya. sakit kabupaten yang tidak memiliki layanan hemodialisa. Ya, seperti Seluma, Benteng, terus barang dari Payang ada dari Payang. Mereka datang ke sini malah, bukan ke Curug, malah ke sini. Iya. Dan itu mereka juga termasuk yang bisa mendapatkan pelayanan LEHA. Iya. sebenarnya, tapi jaraknya jauh. Iya. Iya, tadi Tinggal kita kasih saran tidak seperti apa kasih saran kondisinya. untuk Seperti kondisinya. itu. Oke, oke. Dok, itu kalau hemodialisa itu pasiennya banyak nggak sih sekarang kita? Oh ya, hampir 100 yang kita layani. Hampir 100 ya dok. Ya. Satu Sejauh ini pasien terlama yang mendapatkan layanan hemodialisa itu bertahan berapa Oh tahun? lumayan lah, Ada si pasien kita satu orang lebih kurang 15 tahun ya. 19 tahun. 19 tahun, 19 tahun bertahan. Cukup panjang. Itu paling yang ya. paling lama. Berarti Yang paling lama. sangat menambah harapan Luar hidup biasa. ya Betul. dengan layanan hemodialisa. Ditambah lagi ada program LEHA ini. Iya, betul. Jadi kondisi-kondisi emergency di rumah juga cepat bisa ditangani. Betul. Sangat membantu sekali Iya. ini. Dan dia kita jadikan icon. Icon maksud dalam hal ini seperti ini. Dia bisa kita jadikan ikon untuk pasien-pasien yang baru HD, yang baru cuci darah, yang udah cemasnya keduluan. Nanti kata orang kalau cuci darah itu meninggal itulah ya. Tapi ternyata buktinya tidak. Dia 19 tahun dan tahun ini akhir tahun nanti dia masuk 20 tahun dia cuci darahnya dengan kondisi yang masih sangat bagus. Masih sangat bagus. Bisa beraktivitas seperti kita yang orang yang normal seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Itu untuk mensupport pasien-pasien baru. Ya, betul, ya. betul, betul. Pasien baru. Pertumbuhan pasien baru, maksud saya angka kasus pasien baru dari bulan ke bulan meningkat nggak dok? Atau gimana? Iya. Ya, terus meningkat Terus kita. meningkat Iya. ya. Ini mungkin karena juga faktor gaya hidup, pola makan ya, yang Banyak zaman faktor. modern ini akhirnya menyebabkan sakit gagal ginjal. Jadi satu bulan itu rata-rata kita mendapatkan pasien baru untuk cuci darah itu atau HD itu sekitar 10 sampai 14 pasien. Itu angka yang Satu cukup bulan tinggi cukup ya. tinggi, Cukup iya, tinggi. cukup tinggi. Itu dari kota dan kabupaten. Dari kota dan kabupaten. Biasanya sih untuk awal-awal pasien-pasien itu ya dok ya, dia tuh ke M-Yunus dulu. Awal-awal ya dengan kondisi emergensi, dengan kondisi tidak sadarkan diri segala macam. Nah, setelah bagus nanti baru mereka kembali ke kabupaten Kembalikan ke kabupaten Biasanya masing-masing seperti itu. yang rumah sakitnya memiliki Lebih dekat. layanan hemodialisa ya untuk lebih dekat jaraknya Iya, tadi ya. Kita kembali ke LEHA nih Bu Rosi dan Dr. Habibi. Sejauh ini dalam melayani pasien LEHA dalam program LEHA ke rumah pasien ini suka dukanya permasalahannya itu bagaimana dok? Mungkin bisa diceritakan dok. Kalau selama ini sih suka dukanya banyak sukanya ya. Kita senang-senang aja ya ke silaturahmi ke rumah pasien, ketemu gitu. Senang aja sih. Kalau dukanya alhamdulillah belum ada sih ke selama ini. Belum ketemu. Kemudian kalau keterbatasan sarana prasarana, kalau itu bagaimana Bu Rosi? Iya. Ya, tetap saja mungkin ke depannya ya, ini kan akan menjadi sebuah inovasi yang terbaru dari M-Yunus dan kita bisa unggulkan. Mungkin ke depannya akan disiapkan dari pihak rumah sakit bisa.
kalau kita harus kunjungan ke jauh, misalnya pas bertugasnya itu adalah perawatnya ibu-ibu, mungkin ada ambulan yang stay, Iya. kan di rumah sakit. Oh, Iya. kita akan kunjungan ke sana, ada emergensi nih, kayak gitu. Artinya kita berangkat bareng ambulannya. Mungkin, seperti itu juga pasien juga merasa, oh ternyata memang diperhatikan. Dan selama ini kalau mendatangi rumah pasien menggunakan kendaraan sendiri, pribadi, ya. kendaraan pribadi petugas masing-masing. Ini loyalitas petugasnya luar biasa. Harus. Masya Allah, iya. Harus. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati ya, Iya, betul. seperti semboyan RSME. Intinya gini, pada saat program Leha ini kita launching, kemudian pasien-pasiennya tahu kan kita kan ada suatu grup. Jadi mereka minta tolong itu mereka nggak sungkan lagi. Oh ini kan ada programnya. Iya, gitu. betul. kan? Iya. Tapi kalau nggak ada, Tidak merasa merepotkan nggak petugas sampai, gitu Oh ya. ini udah malam gimana? Tapi nggak, oh kan ada programnya. Nah, seperti itu. Ada petugas baik itu dokter mau perawat yang standby 24 jam, diatur jadwal piketnya untuk melayani pasien yang menghubungi program Leha ini, yang ingin mendapatkan layanan Leha ini. Oke, prosedurnya apa nih dok untuk pasien bisa mendapatkan pelayanan Leha? Adakah prosedur-prosedur tertentu yang harus pasien penuhi agar bila emergensi dia sudah bisa mendapatkan layanan Leha ini? Iya. Sebenarnya Leha ini kan sistem ya sebenarnya. Kita punya aplikasi sendiri di RSME ini pakai sistem Leha itu. Nanti sebenarnya kalau udah jadi ya, ada sistemnya tapi belum karena lagi ini bagian IT sekarang. Jadi nanti mereka ada sistem tinggal pencet yang di lambang itu tuh mereka akan terhubung nanti tinggal pilih. Tapi untuk sementara ini kita via telepon atau WA. Iya. Jadi mereka WA kita menghubungi kita dengan keluhan ini kita yang merespon nanti. Oh gitu, baik. Semoga itu nanti bisa cepat terwujud. Iya, betul. Itu kan lebih cepat ya, lebih memudahkan pasien untuk menghubungi. Nggak usah mereka cari-cari, oh siapa jadwal perawatnya, siapa yang saya hubungi. Oh bisa langsung terlihat nanti di Bisa sistem langsung itu di sana. ya. Pada saat jadwalnya sudah kita bikin. Sistemnya lagi dalam tahap perampungan ya, sudah ada tapi dalam tahap perampungan. Semoga kedepannya. Semoga amin ya, semoga sahabat RSME ini kabar yang bagus sekali. Leha ini saat ini memang dalam program pengembangan ya dok ya, untuk nanti bisa menggunakan sistem IT. Jadi ini bisa lebih mempermudah sahabat di rumah untuk menghubungi petugas Leha gitu ya. Ini Mbak Rosi, bagaimana dengan pembiayaannya? Pasien yang menggunakan layanan Leha, adakah tagihannya atau biayanya, dan apakah bisa di-cover dengan BPJS? Oh gitu. Kalau untuk sementara sesuai dengan saran dari direksi, kita tidak ada pemungutan biaya. Tidak ada pemungutan biaya. Kan pasti bakal ditanya nih, terus tim yang bekerja nggak dapat apa-apa? Iya, gimana itu? Tapi itu tetap ada kayak kita ada P3-nya gitu loh. Ada nilai P3-nya yang digabungkan di dalam remunerasi. Mungkin itu salah satu keuntungan kita. Tapi ya namanya kita masyarakat Bengkulu ya, masyarakat kalau kita orang Indonesia ini ya, orangnya kan segan gitu, bagaimana ya? Pada saat kehadiran kita, ya mereka dikasih apa segala macam, tetap mereka kasih buah tangan walaupun itu tidak kita minta. Artinya itu belum ada di dalam sebuah sistem ini bahwa kalau petugas saya datang bayar sekian, itu belum ada. Oke. Jadi sahabat diingatkan kembali bahwa Leha saat ini tidak ada biaya. Tidak ada pemungutan biayanya, gratis. Jadi pasien hemodialisa di rumah dapat memanfaatkan layanan Leha tanpa harus mengeluarkan biaya. Baik itu umum maupun BPJS ya, masih gratis. Sementara seperti itu. Iya. Semoga selanjutnya yang semoga selanjutnya dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan petugas. Betul. Artinya gini, pasien itu cuman kita bebankan nanti pada saat peresepan. Mereka akan mengambil obat, ya kita nggak bisa kan beli free, memberikan secara free. Jadi mereka beli obatnya sesuai dengan peresepan dokternya. Paling itu ya Pak Bibi ya. Iya betul. Jadi nanti dokter melihat kondisinya, meresepkan obat. Nanti obatnya dibeli di apotek gitu ya dok. Iya. Dok, sesuai dengan standar operasional prosedur untuk pelayanan Leha, apakah ada item khusus yang memang harus dibawa ke pasien saat kita mendatangi pasien yang menggunakan layanan Leha? Ya, kita tim Leha setiap saat dihubungi kita akan menyiapkan emergency kit
atau dalam bentuk tas gitu. Itu isinya obat-obatan, tensimeter dan segala macam. Itu yang dibutuhkan pasien. Jadi kita kan udah tahu keluhan pasien ini. Jadi kita nanti kecapkan situ semuanya. Nanti pas kita bawa ke rumah pasien itu udah ada semua obat-obatnya. Jadi saat pasien menghubungi kita secara tidak langsung kita sudah bertanya ya dok ya. Keluhannya apa? Jadi kita sudah tahu apa yang harus kita. Kita siapkan. Sudah ada gambaran. Sudah ada gambaran. Dan memang ada apa tadi dok, tas emergency kitnya yang memang di dalamnya sudah dilengkapi dengan alat-alat dan obat-obatan. Nanti bila tidak ada obat yang dibawa, baru itu yang diresepsi. Betul. Dok, ya. Selama obat yang dibawa bisa digunakan, hanya menggunakan obat itu saja. Dan pasien tidak dikenakan biaya. Sementara ini gratis tuh. Sementara gratis. Semoga seterusnya. Ini luar biasa program Leha ini, Dokter Habibie dan Ibu Rosi. Ini manfaatnya sangat besar untuk pasien-pasien, khususnya pasien hemodialisa. Bukan hanya untuk pasien RSMI saja ya, nantinya akan berkembang untuk pasien-pasien lainnya yang saat ini hanya melayani untuk kota Bengkulu. Diharapkan nantinya bisa berkembang semakin jauh ya dok ya, ya Bu ya, untuk melayani masyarakat. Semoga semakin banyak lagi. Baik, sebelum kita tutup ngobrol kita hari ini, mungkin closing statementnya dari Dokter Habibie dan dari Ibu Rosi untuk masyarakat yang ada di rumah. Silakan dok. Iya. Kalau saya sih pribadinya pengennya Leha ini tidak ada yang menghubungi. Artinya gini, kalau tidak menghubungi berarti pasien kita sehat semua. Iya, gitu ya. Tapi kalaupun memang mereka butuh kita akan siap sepenuh hati kita melayani. Gitu. Terus kepada pasien HD kami harapkan untuk selalu menjaga kesehatannya, pantangan-pantangan yang kita selalu berikan setiap hari, edukasi setiap hari dijalankan, dan jangan lupa tetap semangat dalam menjalani HD dan dialisis SPD. Tetap semangat. Iya. Silakan Ibu Rosi. Oke, mungkin tidak terlalu jauh beda ya. Semoga Leha ini akan berjalan sesuai dengan rencana kita, dan planning untuk pembuatan secara sistem IT-nya tadi juga sudah bisa direalisasikan ke depannya, sehingga mempermudah semuanya, mempermudah petugas dan mempermudah pasien-pasien yang membutuhkan. Mungkin seperti itu. Dan untuk tetap keep semangat pasien-pasien yang menjalani hemodialisis dimanapun ya, baik di rumah sakit RSUD Dr. Emilius Bengkulu maupun di rumah sakit yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Dr. Habibie, terima kasih Ibu Rosi. Ini ngobrol yang sangat asik sekali dan bermanfaat untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu dan di luar Provinsi Bengkulu. Sahabat RSM ya, itu tadi ngobrol asik kita bersama Dr. Habibie dan Ibu Nes Rosi Handayani Eskep. Harapan kita bersama bahwa program inovasi Leha ini tidak hanya di layanan hemodialisa, tapi layanan-layanan lain yang ada di RSME semoga nanti bisa memberikan program inovasi-inovasinya seperti kemoterapi, layanan instalasi rehabilitasi medik, dan layanan-layanan lainnya yang ada di RSME. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, melayani masyarakat dengan lebih baik, dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. Terima kasih sahabat sudah mengikuti Ngobras. Nantikan Ngobras di episode selanjutnya dengan topik yang lebih menarik dan bermanfaat lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.